Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Resca Anggoni Fitri dari kelas A Hubungan Internasional Universitas Pasundan dengan IPM 1920300007 mata kuliah Leadership and Retorika Global. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai perubahan iklim. Perubahan iklim global merupakan salah satu isu lingkungan penting dunia dewasa ini. Artinya, tidak hanya dibicarakan di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara lain di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh perubahan iklim global menyebabkan dampak negatif pada berbagai sektor kehidupan. Beberapa dampak yang dirasakan karena adanya perubahan iklim antara lain terjadinya peningkatan suhu rata-rata, serta peningkatan intensitas curah hujan, dan bergesernya musim hujan. Perubahan iklim merupakan perubahan pada iklim yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas manusia, sehingga mengubah komposisi atmosfer global pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Komposisi atmosfer global yang dimaksud adalah komposisi material atmosfer bumi berupa gas rumah kaca, yang diantaranya terdiri atas karbon dioksida, metana, nitrogen, dan lain sebagainya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa aktivitas manusia merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim. Selain itu, pertambahan populasi penduduk dan pesatnya pertumbuhan teknologi dan industri ternyata juga memberikan kontribusi besar pada pertambahan gas rumah kaca. Akibat jenis aktivitas yang berbeda-beda, maka gas rumah kaca yang dikontribusikan oleh setiap negara ke atmosfer pun porsinya beda-beda. Ada banyak kejadian yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Penyebab-penyebab tersebut adalah yang pertama ada hutan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara di dunia dengan luas hutan terbesar. Sekitar 17% dari luas tersebut adalah hutan konservasi dan 23% hutan lindung. Sementara sisanya adalah hutan produksi. Namun, dari tahun ke tahun, luas hutan berkurang. Hal ini disebabkan oleh penebangan liar atau juga kebakaran hutan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Padahal, hutan sangat berperan penting sebagai penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen. Dengan kemampuan hutan tersebut dapat mengurangi kadar gas rumah kaca di udara. Yang kedua ada pemanfaatan energi bahan bakar fosil. Saat ini, kehidupan manusia sangat bergantung pada energi listrik dan bahan bakar fosil. Ketergantungan tersebut sangat berdampak buruk bagi kehidupan umat manusia. Penggunaan energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam dalam berbagai kegiatan akan memicu bertambahnya emisi gas rumah kaca di atmosfer. Yang ketiga ada pertanian dan peternakan. Sektor pertanian juga berperan banyak terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca, khususnya gas metana, yang dihasilkan dari sawah yang tergenang. Berdasarkan penelitian, sektor pertanian menghasilkan emisi gas metana tertinggi dibanding sektor-sektor lainnya. Sektor peternakan juga tidak kalah dalam mengemisikan gas rumah kaca. Hal tersebut dikarenakan kotoran yang membusuk akan melepaskan gas metana ke atmosfer. Yang terakhir adalah sampah. Sampah turut menghasilkan gas rumah kaca berupa gas metana, walaupun dalam jumlah yang cukup kecil. Diperkirakan 1 ton sampah padat menghasilkan sekitar 50 kg gas metana. Pada dasarnya, gas rumah kaca dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi tetap stabil. Akan tetapi, konsentrasi gas rumah kaca yang semakin meningkat akan membuat lapisan atmosfer semakin tebal. Penebalan lapisan atmosfer tersebut menyebabkan jumlah panas bumi yang terperangkap di atmosfer bumi semakin banyak, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu bumi yang biasa kita sebut dengan pemanasan global. Akibat perubahan ini menyebabkan terjadinya perubahan pola cuaca, kondisi lingkungan, dan ekosistem, seperti yang pertama ada pemanasan samudra. Lautan menyerap hampir 90% panas berlebih dari udara di sekitarnya sehingga lebih hangat. Meskipun sebagian besar panas diserap di permukaan, karena laju pemanasan meningkat, panas mencapai perairan yang lebih dalam. Yang kedua ada perubahan salju, es dan tanah beku. Meningkatnya suhu permukaan menyebabkan penurunan massa es. Pengukuran massa es oleh satelit NASA menunjukkan bahwa massa Antartika dan Greenland menurun secara cepat. Tiga ada kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut disebabkan air dari lapisan es dan gletser yang mencair dan perluasan air laut saat menghangat. Pengamatan tingkat satelit menunjukkan ketinggian laut terus meningkat setiap tahunnya. Kenaikan permukaan laut memiliki dampak buruk pada populasi yang tinggal di daerah pesisir. Yang keempat ada perubahan pola cuaca dan cuaca ekstrim.
Perubahan iklim menyebabkan perubahan frekuensi, intensitas, luas spasial, durasi, dan waktu cuaca dan iklim ekstrim. Beberapa perubahan dalam pola cuaca termasuk peningkatan jumlah hari hangat dan malam, penurunan hari dan malam yang dingin, dan peningkatan frekuensi dan intensitas suhu harian yang ekstrim. Berdasarkan data historis serta analisis klimatologis BMKG, sejak tahun 1866 hingga 2019, proyeksi atau perkembangan perubahan iklim menjadi penyebab utama cuaca ekstrim yang terjadi di awal tahun 2020 ini. Kepala BMKG mengatakan, hujan punya siklus. Hujan ekstrim biasa 5-10 tahun sekali. Belakangan, siklus ini memendek. Jika seharusnya hujan ekstrim terjadi periode 5-10 tahun sekali, sekarang justru kurang dari itu. Kondisi ini dikarenakan adanya perubahan lingkungan yang menyebabkan perubahan iklim hingga keseimbangan alam terganggu. Dalam hal mengatasi pemanasan global, banyak negara di dunia ini sepakat untuk mengadakan sebuah perjanjian yang dinamakan dengan Paris Agreement. Paris Agreement atau Kesepakatan Paris adalah kesepakatan lingkungan yang terjalin oleh hampir setiap negara termasuk Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak negatifnya. Kesepakatan ini dibuat bertujuan untuk secara berkelanjutan mengurangi emisi gas karbon dalam upaya membatasi kenaikan suhu global yang sekarang ini sudah mencapai 2 derajat Celcius dan berusaha untuk membatasi perubahan temperatur suhu setidaknya menjadi 1,5 derajat. Perjanjian tersebut mencakup komitmen dari semua negara penghasil emisi karbon setiap harinya untuk mengurangi polusi yang mengubah iklim mereka dan untuk memperkuat komitmen tersebut dari waktu ke waktu, seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan tidak membakar hutan untuk kepentingan industri. Perjanjian ini diinisiasi oleh negara-negara maju di Amerika dan Eropa. Mereka bekerjasama dengan berbagai negara maju, termasuk membantu negara-negara berkembang dalam upaya mengurangi gas karbon dan adaptasi iklim mereka yang sekarang sudah berada pada tahap kondisi klinik krisis. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan negara yang terlibat mampu menciptakan kerangka kerja untuk pemantauan, pelaporan, dan peningkatan tujuan-tujuan iklim mulai dari individu dan negara secara transparan. Masalah-masalah yang disebabkan oleh perubahan iklim akan dicegah dengan Paris Agreement. Dalam Paris Agreement sendiri terdapat 5 poin yang harus dijalankan oleh seluruh negara yang terlibat, yaitu yang pertama, harus dilakukannya upaya pengurangan emisi karbon dengan cepat hingga mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang telah disepakati, yaitu di bawah 2 derajat Celcius dan ditekan menjadi 1,5 derajat Celcius. Yang kedua, melakukan sistem perhitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan. Dan yang ketiga, upaya adaptasi dilakukan dengan cara memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi perubahan iklim. Yang keempat, memperkuat upaya pemulihan kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Dan yang kelima, perlu adanya bantuan, termasuk pendanaan, bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan. Terakhir ada solusi terhadap perubahan iklim. Mengingat perubahan iklim sangat besar dampaknya bagi kehidupan manusia dan bumi, maka kita harus mengadakan solusi untuk mengatasinya. Ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan, di antaranya yang pertama, melakukan perbaikan dari sektor kehutanan, seperti mengadakan reforestasi, menanamkan prinsip tebang pilih dan tebang tanam pada generasi penerus, juga terhadap pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan hutan. Yang kedua ada menyediakan dan mengembangkan energi alternatif yang ramah lingkungan, seperti mengganti bahan bakar kendaraan dengan bahan bio, seperti dari bahan biji-bijian dan bahan lobak. Kita juga harus menghemat bahan bakar tersebut dengan mematikan mesin kendaraan apabila berhenti lebih dari 2 menit. Selain itu, kita juga dapat mengganti lampu rumah, kantor, dan tempat lainnya dengan lampu hemat energi dan mematikan lampu pada waktu yang tidak dibutuhkan. Dan yang ketiga ada perlakuan terhadap sampah adalah dengan jalan mendaur ulangnya. Membakar sampah sama artinya dengan memindahkan sampah tersebut ke udara. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.